Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Bulan Permata Fatimah, Afrizal Adi Kusuma, dan Afidatul Anikoh akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepuasan Kerja. Langsung saja untuk teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori perbandingan intrapersonal, yaitu kepuasan atau ketidakpuasan individu merupakan hasil perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan individu tersebut apabila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dan sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan kecil. Sebaliknya, ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu apabila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan besar. Yang kedua, teori keadilan, yaitu tingkat kepuasan seseorang bergantung pada caranya merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity atau inequity terhadap sesuatu situasi diperoleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, ataupun tempat lain. Yang ketiga, teori dua faktor. Prinsip teori ini adalah kepuasan dan ketidakpuasan kerja maupun dua hal yang berbeda. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dissatisfier dan satisfier. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu materi yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor-faktor yang berkaitan dengan individu, yang kedua faktor-faktor yang berkaitan dengan organisasi. Yang pertama, faktor-faktor yang berkaitan dengan individu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Terdiri dari faktor kepribadian, nilai-nilai yang dimiliki individu, pengaruh sosial dan kebudayaan, minat dan penggunaan keterampilan, usia dan pengalaman kerja, jenis kelamin, tingkat intelijensi, status, dan senioritas. Kemudian faktor-faktor yang berkaitan dengan organisasi adalah faktor dari dalam organisasi dan dari lingkungan organisasi yang mempengaruhi kepuasan kerja individu, meliputi situasi dan kondisi kerja, sistem imbalan, penyelia dan komunikasi pekerjaan, keamanan, kebijaksanaan perusahaan, aspek sosial dari pekerjaan, kesempatan untuk pertumbuhan dan promosi. Kemudian materi selanjutnya yaitu cara pengukuran kepuasan kerja. Terdapat beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rating scale. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan rating scale antara lain yaitu yang pertama, Minnesota Satisfaction Questionnaire adalah suatu instrumen atau alat pengukur kepuasan kerja yang dirancang demikian rupa yang di dalamnya memuat secara rinci unsur-unsur yang terkategorikan dalam unsur kepuasan dan unsur ketidakpuasan. Yang kedua, Job Descriptive Index. Dengan instrumen ini dapat diketahui secara luas bagaimana sikap karyawan terhadap komponen-komponen dari pekerjaan itu. Dan yang terakhir yaitu Porter Need Satisfaction Questionnaire adalah suatu instrumen pengukur kepuasan kerja yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja para manajer. Yaitu cara selanjutnya critical incidence. Dikembangkan oleh Frederick
Herzberg. Dia menggunakan teknik ini dalam penelitiannya tentang teori motivasi dua faktor. Dalam penelitiannya tersebut, dia mengajukan pertanyaan kepada para karyawan tentang faktor-faktor apa saja yang membuat mereka puas dan tidak puas. Kemudian cara terakhir yaitu interview, yaitu untuk mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan wawancara yang dilakukan terhadap para karyawan secara individu. Dengan metode ini dapat diketahui secara mendalam mengenai bagaimana sikap karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Afidah. Selanjutnya, saya akan meneruskan materi berikutnya, yaitu pengaruh kepuasan kerja. Terdapat beberapa hal yang menjadi pengaruh kepuasan bekerja, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu produktivitas dalam bekerja, yang kedua ketidakhadiran atau turnover, yang ketiga kesehatan, yang keempat faktor eksternal, yang kelima politik dalam organisasi, yang keenam sistem penghargaan, yang ketujuh jumlah pegawai, yang kedelapan ukuran organisasi, yang kesembilan kultur organisasi, yang ke-10 tipe manajemen. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Gretchen Rubin menyebutkan 7 hal yang bisa meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan bekerja. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas, yang kedua mengurangi stres di perjalanan, yang ketiga buat waktu kerja lebih efisien, yang keempat buat komunikasi menjadi lebih mudah, yang kelima dorong gaya hidup sehat, yang keenam ciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan, yang ketujuh ciptakan rutinitas yang seru. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.